Mari kita lihat bagaimana orang yang terpapar radiasi nuklir akan ditangani. Pertama, mereka dikumpulkan, semua barang disita, pakaian dilucuti, lalu didesinfeksi secara menyeluruh dengan air cuka. Setelah itu, semua orang dibawa ke ruang isolasi khusus yang dinding, pintu, dan jendelanya terbuat dari bahan pelindung radiasi seperti lempengan timbal untuk meminimalkan masuknya radiasi eksternal. Yang menanti mereka adalah inspeksi tanpa henti dan periode pengamatan yang panjang. Selamat, ini episode kedua penjelasan Xiaoxia soal krisis radiasi. Langsung saja, cerita berlanjut saat Lao Bai, usai menangani sumber radiasi, bersedia diwawancarai jurnalis guna menjelaskan situasi lewat media. Agar lebih banyak masyarakat yang terpapar radiasi dapat secara sukarela pergi ke lokasi yang telah ditentukan untuk pemeriksaan. Namun, keterbukaan ini justru memicu kehebohan besar di masyarakat. Berbagai spekulasi dan kepanikan menyebar bak gelombang, dan sejumlah besar warga memadati depan gedung pemerintahan, sangat ingin mengetahui kebenaran yang sebenarnya. Gubernur yang marah pun mendatangi Lao Bai, memarahinya karena telah melakukan hal tersebut. Pada dasarnya, sebagai seorang pejabat, gubernur lebih mementingkan bagaimana meredam situasi, menjaga stabilitas sosial, serta mempertahankan jabatannya sendiri. Menurutnya, dalam menghadapi krisis besar seperti ini, pihak berwenang membutuhkan narasi yang seragam dan penanganan yang terarah, bukannya seperti Lao Bai yang berbicara apa adanya, secara gamblang mengungkap semua risiko potensial sehingga membuat masyarakat semakin kacau. Malas berdebat dengan gubernur, Lao Bai langsung ke stadion. Ia menjelaskan bahaya radiasi secara rinci, meminta semua bekerja sama dalam pemeriksaan, serta jujur jika pernah menyentuh atau membawa bubuk radioaktif tersebut. Ke tempat lain, meskipun Lao Bai sudah berulang kali menekankan agar semua hal diberitahukan dengan jujur, orang-orang ini tampaknya tetap tidak percaya pada mereka dan hanya ingin tahu kapan mereka bisa pulang. Askaza Shiva mengatakan bahwa bak penampung OSIS tidak dapat dilewati dan diproses dengan ketat terhadap kontaminan. Namun sayangnya proses untuk menjalankan hal tersebut ternyata jauh lebih rumit dan agak sulit untuk diselesaikan karena membutuhkan ketelitian yang tinggi. Bencana. Untungnya, beberapa orang bersikap kooperatif. Setelah penyelidikan mendetail, Mark mengidentifikasi sekitar 6 lokasi kontaminasi. Semuanya dapat ditangani, tetapi kekhawatiran terbesarnya adalah istri Old Black telah naik bus. Dan selama perjalanan lebih dari 10 km itu, bubuk tersebut kemungkinan akan terus bocor dari tasnya. Aku ingin kepada Yesus. Jinje langsung merasakan kulit kepalanya merinding. Ini bukan main-main, jadi dia segera mengusulkan untuk menutup semua jalur transportasi. Namun, gubernur sangat menentangnya, menganggap itu terlalu berlebihan. Beth hanya berkata, kau tahu Corpono Sapphire? Tidak, aku jamin semuanya baik-baik saja. Katanya kamu sudah dipindahkan. Kata penelepon sepertinya banyak psikologi Hachia. Ini... Gubernur sekarang masih menggunakan logika birokrasi untuk menilai krisis di depan mata, menganggap bahwa yang paling dibutuhkan saat ini adalah ketenangan dan bukti, bukan menciptakan kepanikan yang lebih besar. Begitu semua transportasi ditutup, seluruh operasional kota akan lumpuh, kerugian ekonomi tak terhitung, dan masyarakat akan semakin percaya bahwa skenario terburuk sedang terjadi. Tidak peduli seberapa keras Lao Bai dan yang lainnya menjelaskan betapa seriusnya situasi ini, gubernur tetap keras kepala pada pendiriannya, bersikeras bahwa sebelum ada bukti kuat yang menunjukkan polusi telah menyebar ke sistem transportasi umum, jangan bertindak ekstrim. Setelah itu, ia langsung pergi tanpa menoleh. Jinje dan rekannya merasa tak berdaya, tapi ini bukan saatnya mengeluh. Prioritasnya adalah memetakan polusi dan mengurangi korban. Mereka bagi tim. Lao Bai dan Jinje ke stadion menyaring serta memindahkan pasien ke isolasi, sementara Mark mengurus klinik kota untuk memindahkan semua pasien. Di sisi lain, ia juga berbicara dengan istri Lao Hei, menanyakan bus mana yang ia tumpangi waktu itu. Namun kondisinya sekarang cukup parah, sehingga ia tidak ingat dengan jelas nomor busnya, hanya tahu bahwa bus itu melewati depan rumahnya. Pada saat yang sama, seorang pasien di klinik tiba-tiba berteriak keras. Kondisinya sangat serius, dan orang itu adalah pria bertopi yang pertama kali menemukan sumber radiasi. Karena peralatan di klinik terbatas, dokter hanya bisa menyuntikkan morfin untuk meredakan rasa sakit, lalu segera mengatur pemindahan pasien yang terinfeksi. Namun setelah sampai di tempat tujuan, kondisi pria bertopi itu tampaknya tidak terlalu baik. Karena waktu sangat mendesak, dokter pun tidak sempat memikirkan risiko tertular. Dia segera dilarikan ke RS isolasi. Saat stabil, dokter baru memakai APD khusus. Tapi, serapan radiasi harian ada batasnya. Jika kritis, dokter wajib keluar area. Keselamatan dokter kunci kelancaran medis. Usai pasien kembali, dokter menenangkannya bahwa kondisi pria bertopi itu baik. Sementara tak ada bahaya jiwa. Asal kooperatif, pasti sembuh.
Radionuklida seperti CS-137 akan menempel pada jaringan sel seperti hantu, terus-menerus memancarkan sinar gamma yang merusak struktur DNA, menyebabkan mutasi sel bahkan kanker. Orang yang terinfeksi seperti sumber radiasi berjalan. Yang terpenting adalah memahami bagaimana setiap orang terpapar serbuk tersebut. Hanya dengan begitu pengobatan bisa lebih efektif. Lao Bai dan kakak Jin pergi ke 6 sumber radiasi yang sudah diketahui untuk melakukan pemeriksaan. Awalnya, kakak beradik itu membongkar balok timah di belakang hingga serbuknya berceceran. Karena menyentuh serbuk itu, gejala si pria bertopi makin parah. Di tempat besi tua Lao Hei, 2 karyawan membongkarnya lagi. Malamnya, balok itu dibawa pulang dan ditumpahkan ke meja makan, hingga sekeluarga terpapar. Saat itu, kedua sepupunya ada di sana. Sepupu perempuannya mengoleskan benda itu ke leher karena cantik, hingga kulitnya rusak parah. Sepupu laki-lakinya membawa benda itu pulang untuk dimainkan bersama putrinya. Istrinya merasa itu tidak baik, lalu membuang semuanya ke saluran pembuangan. Kebetulan saat itu waktunya makan, putrinya tidak mencuci tangan dan langsung makan nasi dengan tangan. Tidak terlambat. Sudah. Itu tidak bisa. Akhirnya Kak Jin dan temannya lewat selokan ke sungai terdekat. Saat tetangga sepupu menjemur baju, mereka mampir minta minum, tapi Bulai kaget saat masuk. Adalah duo-duo. Pada saat yang sama, Mark membawa alat deteksi ke halte bus dan memeriksa setiap kendaraan yang lewat satu persatu. Tak lama kemudian, situasi terburuk pun terjadi. Alat deteksi itu mengeluarkan suara alarm yang tajam di sebuah bus. Dan suara ini langsung membuat para penumpang panik. Mereka mengira Mark membawa bom dan menganggapnya sebagai teroris, lalu berteriak meminta sopir segera menghentikan bus. Dalam situasi seperti ini, orang-orang ini sudah pasti tak bisa pergi. Mark menenangkan diri lalu berseru meminta semua orang tetap tenang. Untungnya, para penumpang tidak hilang akal dan segera menjadi tenang kembali. Di bawah arahan Mark, sopir bus langsung membawa kendaraan ke titik isolasi. Semua penumpang diperiksa. Seorang dokter menelepon RS Angkatan Laut Rio, minta evakuasi 10 pasien kritis. Tapi pihak RS takut dan hanya beri 6 slot. Belum selesai bicara, telepon terputus. Akan tetapi, di sisi yang lain, Mark sedang menerima amarah dari gubernur yang mengatakan bahwa dia seharusnya tidak mengambil keputusan sendiri untuk membawa semua penumpang dari bus itu ke tempat karantina, karena tindakan itu jelas-jelas menyebarkan sinyal kepanikan ke masyarakat luar. Hal itu hanya akan memperburuk situasi yang sudah tegang. Namun, kata-kata Old Boy berikutnya justru membuat keadaan menjadi semakin genting. Cukup meyakinkan. Hanya saja, jika kita perhatikan rangkaian kata-katanya. Begitu kata-katanya selesai diucapkan, hujan deras pun langsung turun dari langit. Episode ini berakhir di sini. Birokrasi gubernur saat menghadapi risiko tak dikenal, lebih memilih mengendalikan situasi demi prestasi politik daripada keterbukaan informasi. Pola pikir stabilitas sempit ini berbahaya saat krisis radiasi nuklir yang mengancam nyawa. Sebaliknya, kejujuran Old Boy meski memicu kekacauan singkat adalah cara tepat agar masyarakat paham risiko dan bekerja sama. Seberapa jauh hujan memperluas polusi sungai dan dampaknya bagi warga hilir, serta bagaimana kondisi penumpang bus dengan radiasi abnormal itu. Tanpa mereka sadari, seberapa banyak tempat lagi yang telah mereka bawa radiasi itu. Mari kita simpan pertanyaan-pertanyaan ini dan nantikan kelanjutan kisah seru di episode berikutnya. Saya Xia, yang selalu membahas film dan drama terbaru. Sampai jumpa di episode selanjutnya.